Halo sobat pencinta Donghua, kali ini kita akan melanjutkan cerita Battle Through the Heavens Benua Kaisar. Cerita dan video ini diambil dari channel Nobarta. Tanpa banyak basa-basi, mari kita simak alur ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, tindakan Xiaoyan sebelumnya telah mencapai efek yang diinginkannya. Setidaknya orang-orang ini tidak lagi memandang rendah dirinya. Selanjutnya saya akan membantu kalian untuk mengaktifkan susunan besar. Kalian semua akan tidur. Ketika waktunya telah tiba, Anda akan keluar dan membantai seluruh pasukan Dewa Dara bersama aku, ucap Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan menyuntikkan kekuatan benua ke dalam platform batu dan mengaktifkan formasi sesuai instruksi Imam Besar. Saat kekuatan benua memasuki pilar batu, tiba-tiba sinar cahaya biru yang menyilaukan memasuki seluruh gua. Garis-garis biru dengan cepat terhubung satu sama lain. Setelah formasi berhasil diaktifkan, bahkan Dewa Dara tidak akan bisa mendeteksi keberadaan gua besar ini. Imam Besar yang melihat formasi sudah teratasi, dia sangat gembira dan berkata, "Kaisar penolong, sekarang formasi ini sudah diaktifkan oleh Anda. Ini semua berjalan sesuai dengan prediksi saya. Sekarang saya percaya bahwa benua ini tidak salah memilih Anda sebagai pelindung. Saya juga percaya bahwa di masa depan Anda akan mencapai ranah dewa dan membuat benua Daudi ini jauh lebih baik. Perjalanan ini memang sulit bagi Anda. Saya tahu bahwa kata-kata terima kasih saja tidak bisa mengungkapkan ketulusan saya. Oleh karena itu, sebelum kita berpisah, saya akan memasukkan hadiah ke dalam mata bintang," ucap Imam Besar tersenyum. Tiba-tiba cahaya biru yang menyilaukan membuat Xiaoyan menutup matanya. Ketika Xiaoyan membuka matanya lagi, dia sudah berada di depan mata langit berbintang. Ini adalah tempat sebelum Xiaoyan tersedot oleh pusaran hebat sebelumnya. Setelah itu Xiaoyan mulai meletakkan telapak tangannya di mata langit berbintang. Tiba-tiba cahaya biru langsung masuk ke alis Xiaoyan. Setelah itu semua informasi yang luar biasa mengalir ke pikiran Xiaoyan. Peringkat pertama, roh hantu. Jadi mata langit berbintang ini sebenarnya merupakan roh hantu di peringkat pertama. Ucap terkejut Xiaoyan setelah menyadari informasi itu bahwa benda ini ternyata roh hantu peringkat pertama. Seketika hati Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Jika dia menyerap roh hantu ini, maka kekuatan jiwanya akan memasuki tingkatan yang sangat menakutkan. Xiaoyan segera mulai menyerap roh hantu peringkat pertama ini. Cahaya bintang terus-menerus mengelilingi tubuh Xiaoyan. Setelah penyerapan roh hantu peringkat pertama, tiba-tiba tanah di tempat ini bergetar hebat. Seolah-olah akan ada kemunculan sesuatu yang mengerikan dari permukaan tanah. Itu terus bergetar hingga pada akhirnya mengungkapkan sebuah platform batu dengan 5 sinar cahaya yang keluar dari tanah. Hal yang mengejutkan bahwa platform batu ini disertai dengan 5 sinar cahaya. 5 sinar cahaya itu adalah 3 keajaiban dunia, yaitu jenis api surgawi, jenis roh hantu, dan jenis segero. Xiaoyan meledak dengan kegembiraan oleh pemandangan ini. Dia tidak menduga bahwa leluhur Su akan memberikan hadiah luar biasa seperti ini. Ini sebenarnya 1 jenis api surgawi, 2 jenis roh hantu, dan 2 jenis segero, ucap Xiaoyan mendekati plafon batu itu. Dengan lambaian tangannya, 5 jenis ketiga keajaiban dunia terkumpul di tangan Xiaoyan. Sebelum Xiaoyan akan menyerap semuanya, tiba-tiba dia merasakan pelindung yang diberikan kepada kelompoknya pecah. Xiaoyan segera menyimpan 5 jenis dari 3 keajaiban dan buru-buru menuju ke tempat hancurnya pecahan pelindung itu. Dia segera menaiki Batra dengan kecepatan penuh untuk menuju posisi mereka. Hanya dalam waktu singkat, Xiaoyan sudah tiba ke tempat posisi yang dia rasakan. Dia melihat sekelilingnya dan mengerutkan kening saat melihat bahwa tempat ini bukan sesuatu yang diinstruksikan oleh Xiaoyan. Saat dia menelusuri reruntuhan ini, Xiaoyan dikejutkan dengan aula yang sangat besar. Segera dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendeteksi tempat ini. Namun upaya Xiaoyan gagal karena bahkan dengan kekuatan jiwanya dia tidak dapat menembus aula ini. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Saya harap mereka tidak menemukan masalah yang serius, ucap Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan terpaksa berjalan secara acak untuk menemukan keberadaan kelompoknya.
Tubuh Xiaoyan berangsur-angsur turun dan jatuh ke aula yang sangat besar. Saat melihat sekelilingnya, dia mendapati ada sesuatu yang aneh. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di aula ini? Gumam Xiaoyan. Untuk mengobati rasa penasaran yang kuat, dia memasuki aula lebih dalam lagi. Pada titik ini dia menemukan gerbang batu. Dia melihat dengan hati-hati dan dapat merasakan bahwa gerbang batu ini baru saja dibuka. Setelah mendapatkan petunjuk ini, Xiaoyan terus-menerus memasuki aula besar. Selama hampir 10 menit berjalan, dia akhirnya sampai di ujung aula. Pada saat yang sama, dia melihat 6 sosok kelompoknya mengambang di udara dalam keadaan pingsan. Xiaoyan segera datang ke kerumunan, tetapi dia dikejutkan dengan sosok yang duduk di sana. Sosok yang duduk di sana mengenakan mahkota di kepalanya. Dia juga membawa pedang besar di tangan kanannya. Dan mata sosok itu tertutup sangat rapat. Sepertinya sosok ini merupakan tuan aula. Apakah Anda memimpin kelompok ini? Ucap suara hebat yang terpancar dari sosok yang duduk itu. Siapa sebenarnya Anda? Apa yang Anda lakukan dengan kelompok saya? Tanya Xiaoyan kepada sosok itu. Orang yang akan mati tidak perlu tahu siapa saya yang sebenarnya. Lagi pula tidak ada satu orang pun yang berhasil keluar hidup-hidup dari aula ini. Ucap sosok itu. Setelah itu sosok itu yang semula duduk tiba-tiba membuka matanya. Paksaan yang kuat terpancar darinya. Meski Xiaoyan tidak dapat melihat kekuatan dari sosok ini, tetapi dia yakin bahwa keberadaan sosok ini berasal dari zaman kuno. Karena Anda tidak menunjukkan sedikit pun kebaikan, maka saya tidak punya pilihan selain bertarung dengan Anda. Ucap Xiaoyan. Oh, kekuatan Anda sebenarnya sangat mengerikan. Jika saya tidak salah, seharusnya kekuatan ini Dousian bintang 2 kan? Saya tidak ingin bertarung dengan Anda. Sekarang saya hanya sisa-sisa jiwa dan tidak akan menang jika bertarung habis-habisan dengan Anda. Tetapi kekuatan ke-6 kelompok Anda adalah sesuatu yang sangat mudah saya kalahkan. Oleh karena itu saat ini nasib buruk mereka berada dalam kendaliku. Ucap sosok itu tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Jika Anda berani melakukan itu, saya tidak akan pernah mengampuni Anda. Ucap Xiaoyan, aura yang agung meletus dari tubuhnya. Saat Xiaoyan semakin dekat dengan sosok itu, dia menemukan bahwa sosok itu hanyalah tengkorak yang dibungkus oleh jubah hitam. Dan kedua matanya menyala dengan titik cahaya merah. Anda sebenarnya hanyalah orang mati. Namun mengapa Anda bisa mengendalikan tulang tanpa daging ini? Tanya Xiaoyan mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti ini. Sosok kerangka hidup itu perlahan-lahan berdiri lalu berkata, "Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak ingin bertarung dengan Anda. Meski saya tidak bisa mengalahkan Anda, saya tidak akan bisa mati di tangan Anda. Tujuan saya hanya sedikit penasaran dengan warna apa pakaian dalam yang digunakan kedua gadis cantik ini." Ucap sosok kerangka itu berjalan menuju ke arah King Mu'er dan Ziying. Xiaoyan sangat marah mendengar kalimat cabul dari sosok ini. Tanpa menunda lagi, api surgawi meletus dari tubuh Xiaoyan. Setelah itu dia mengacungkan api surgawi yang berbentuk jarum ke arah sosok kerangka itu. Melihat ini, sosok kerangka hidup ini seketika menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke arah Xiaoyan lalu berkata, "Bocah, suatu kerugian besar jika tidak melihat celana dalam kedua gadis ini. Bagaimana kalau kita melihat bersama-sama? Anda tenang saja. Ketika kedua gadis ini bangun, saya tidak akan menceritakan hal ini. Apakah Anda setuju?" Ucap sosok kerangka hidup itu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kerangka hidup ini? Bagaimana mungkin di zaman kuno terdapat seseorang yang tidak tahu malu seperti Anda? Ucap Xiaoyan. "Bocah, mengapa Anda berbicara secara acak kepada saya? Selain itu, saya sudah memberitahu kepada mereka sesuatu yang menguntungkan. Di masa depan kultivasi mereka akan mengalami peningkatan yang signifikan. Bukankah itu sudah cukup bagi saya untuk melihat celana dalam mereka?" Ucap sosok kerangka itu. "Senior, saya merasa bahwa Anda bukan orang yang jahat. Oleh karena itu, tolong beritahu saya identitas Anda." Ucap Xiaoyan. "Baiklah, karena Anda sudah memuji saya, maka saya akan mengatakan kepada Anda. Nama saya adalah Zheng Hui.
Pada saat itu saya merupakan laki-laki yang cukup tampan di kota suci ini. Saya juga bisa dikatakan pria dengan bakat yang luar biasa. Pada saat itu hidup saya sangat indah ketika banyak gadis-gadis yang cantik yang mengejar-ngejar saya. Saya juga pemilik aula yang megah ini. Di sini terdapat banyak kekayaan dan senjata dengan tingkatan yang sangat tinggi. Ucap kerangka hidup itu yang ternyata bernama Zheng Hui. Setelah mengatakan itu, tanah di aula bergetar dan koin emas seperti bukit muncul di dalam aula. Tanah naik lagi dan banyak senjata yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan Xiaoyan. Saya tidak bisa menggunakan senjata-senjata ini. Oleh karena itu saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Ucap Zheng Hui. Di dalam aula suara gemuruh terus-menerus terdengar saat sebuah ruangan sekali lagi muncul. Di dalam ruangan itu mengungkapkan banyak jenis harta dan bahkan banyak bahan obat langka. Melihat penampilan Xiaoyan yang acuh tak acuh terhadap harta ini membuat kerangka Zheng Hui merasakan sakit hati yang besar. Harta karun ini selalu menjadi sesuatu yang dia banggakan. Dan Xiaoyan sama sekali tidak peduli dengan harta ini. Setidaknya saya telah memperkenalkan diri kepada Anda. Sekarang Anda harus memperkenalkan diri Anda kepada saya. Jika Anda memang pemilik benua ini, maka saya akan memberikan harta ini kepada Anda. Ucap kerangka Zheng Hui. Kerangka Zheng Hui bisa melihat jika mata Xiaoyan tertuju pada tumpukan bahan obat. Dia segera menyadari bahwa penampilan acuh tak acuh yang ditunjukkan Xiaoyan hanya untuk mengelabuinya. Sekarang Zheng Hui sekali lagi bersikap bangga. Melihat ini Xiaoyan tidak bisa menyembunyikan perasaannya lalu berkata, "Jika Anda memberikan saya hadiah, maka saya akan memperkenalkan diri saya." Ucap Xiaoyan, "Apakah saya harus mengirim hadiah sebelum Anda memperkenalkan diri Anda?" Ucap Zheng Hui, "Kalau begitu lupakan untuk tawar-menawar dengan saya. Lagi pula saya tahu bahwa saya adalah seseorang yang Anda tunggu." Ucap Xiaoyan. Mendengar ini Zheng Hui sedikit mengurutkan kening. Dia tidak punya pilihan lain selain memberikan hadiah kepada bocah ini. "Baiklah, saya akan memberikan hadiah kepada Anda. Pilih saja apa yang Anda inginkan." Ucap Zheng Hui. "Karena Anda berkata begitu, maka saya tidak akan sungkan lagi." Ucap Xiaoyan menunjuk ke tempat tumpukan ramuan obat. "Bocah, karena saya sudah memberikan tumpukan bahan obat ini, maka Anda seharusnya tahu bahwa tidak ada makan gratis." Ucap Zheng Hui. Xiaoyan tersenyum lalu berkata, "Sebelumnya saya berterima kasih kepada ketulusan Anda. Sekarang saya akan memberitahu Anda jika saya memang pemilik benua Daudi ini. Saya merupakan pelindung benua, dan saya memiliki kekuatan ruang untuk mengendalikan seluruh benua Daudi ini." Ucap Xiaoyan. "Anda benar-benar pelindung benua ini?" Ucap kerangka Zheng Hui sangat senang mendengar kabar ini. Dia melompat dengan kegirangan ke sana dan kemari. "Saya telah menunggu Anda selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya ingin Anda mengangkat kutukan yang ada di dalam diri saya." Ucap kerangka Zheng Hui. "Kutukan? Tolong katakan secara detail." Ucap Xiaoyan. "Waktu itu saya memiliki banyak wanita cantik dan hobi untuk memainkan wanita. Sejak saat itu ada salah satu wanita pernah berkata kepada saya bahwa saya akan hidup selamanya dan saya akan ditakdirkan kesepian. Saya berpikir itu hanya lelucon. Tetapi saya tidak berharap bahwa itu akan menjadi kenyataan dan tubuh saya selamanya seperti ini. Sekarang saya mengerti apa yang dinamakan hidup lebih buruk dari kematian. Saya hanya bisa melihat kerabat saya, teman saya, bahkan kekasih saya mati satu persatu dan hanya menyisakan saya sendirian. Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya saya merasa kesepian seperti ini. Sekarang satu-satunya berkah bagi saya adalah bisa mati. Anda adalah orang yang disetujui oleh benua ini dan pasti ada cara untuk mengangkatnya. Tuan, selama Anda membantu mengangkat kutukan ini, saya akan memberikan semua harta yang saya miliki kepada Anda. Ucap kerangka Zheng Hui dengan sangat frustasi. Mendengar ini, Xiaoyan menghela nafas panjang. Tidak disangka bahwa cerita hidup Zheng Hui sangat mengenaskan berkat kutukan wanita. Xiaoyan mengakui jika laki-laki yang dikutuk ini memiliki kekayaan yang luar biasa. Sangat sulit untuk membayangkan betapa tampan pria ini ketika dia masih hidup. Dia bahkan mampu mendapatkan hati begitu banyak wanita.
Namun siapa yang menduga bahwa efek dari cinta menjadi benci akan berkaitan dengan malapetaka besar. Laki-laki ini telah memenangkan banyak hati wanita, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia telah mengumpulkan banyak kebencian. Soyeon berkata perlahan, "Jika saya mengangkat kutukan Anda, saya khawatir Anda akan mati. Apakah Anda benar-benar siap untuk itu?" Ucap Soyeon, "Saya sudah sangat siap. Sudah tidak ada gunanya bagi saya untuk hidup di benua ini. Saya sudah bertahun-tahun terperangkap di aula ini dan hanya kematian yang akan menjadi hal yang terbaik bagi saya." Ucap kerangka Zheng Hui. "Oh, apakah maksud Anda bahwa Anda tidak dapat meninggalkan tempat ini?" Tanya Soyeon. "Ya, saya sama sekali tidak bisa meninggalkan tempat ini. Saya bahkan sudah ribuan kali melakukan bunuh diri, tetapi itu sama sekali tidak membuahkan hasil." Ucap kerangka Zheng Hui. "Baiklah, sekarang satu-satunya cara untuk mengangkat kutukan ini hanya dengan kekuatan benua. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mengangkat kutukan Anda." Ucap Soyeon. Setelah itu Soyeon mulai membungkus kerangka Zheng Hui dengan kekuatan benua. Zheng Hui yang merasakan kekuatan Soyeon, dia segera bersiap-siap untuk mati. Tepat ketika Zheng Hui berpikir bahwa dia akan segera mati, tiba-tiba Soyeon dengan cepat menarik tangannya dan memutuskan kekuatan benua yang mengalir di dalam tubuh Zheng Hui. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya kerangka Zheng Hui. Soyeon memandang Zheng Hui dan menggelengkan kepalanya. Dia menatap seluruh aula saat berkata, "Zheng Hui, jika saya mengangkat kutukan aula ini, maka Anda bisa pergi meninggalkan aula. Dengan kata lain, Anda masih memiliki kesempatan untuk hidup di dunia luar bersama saya. Saya tidak tahu apakah Anda setuju dengan itu?" tanya Soyeon. Menurut pendapat Soyeon, meskipun kerangka ini sangat aneh, tetapi kerangka ini memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Sekarang kekuatan jiwa kerangka itu berada di tingkatan suci. Jika kerangka Zheng Hui bergabung dengan kelompok Soyeon, itu merupakan keberuntungan yang sangat besar. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.